Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurdin Daka System atau NDS lagi berada di Jalan Kakak Tua, tepat pada hari Senin tanggal 12 April 2022 atau 10 Ramadan 1443 Hijriah. Kita membangun dialektika Ramadan pada siang ini. Mudah-mudahan dialektika Ramadan dalam perspektif karakteristik manusia Islam dalam konteks hadis akan disampaikan oleh narasumber kita yang hari ini menjadi narasumber yang kedua. Bagaimana sebagai intelektual muslim menangkap spirit Ramadan yang melahirkan Ramadan nanti menjadi insan-insan kamil, insanul muttaqin, menyerap dari karakteristik keislaman itu sendiri. Baik, pada narasum kita pada momen ini disilakan dengan hormat. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita berada pada hari ke-10 bulan Ramadan. Tentunya doa kita semoga puasa kita di hari pertama dan 10 ini mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal mungkin yang penting kita musyawarahkan bersama yang berkaitan dengan apa seharusnya yang harus kita raih di bulan Ramadan ini. Saya yakin semua orang-orang beriman akan senantiasa meraih keselamatan, kebahagiaan dengan cara apapun. Maka pada Ramadan ini tentunya spesial sekali untuk umat Muhammad. Dalam satu hadis katakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahruni, Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulan aku kata Allah, Sya'ban itu adalah bulan aku kata Muhammad, Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umat Muhammad. Tentunya apa sih yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul di bulan Ramadan ini? Ya, semua amal ibadah kita. Amal itu sebenarnya berbuat, ibadah itu menahan. Artinya ketika orang beramal, hendaklah dia mampu menahan. Apa yang ditahan? Itulah kehendak musuh-musuh iman. Mana musuh iman? Ada adukan nafsu kallati baina jambai. Hawa nafsu dunia setan. Dari mana datangnya hawa? Dia berasal dari anasir air. Dari mana datangnya nafsu? Dia berasal dari anasir air. Dari mana datangnya dunia? Dia berasal dari anasir tanah. Dari mana datangnya syaitan? Dia berasal dari anasir api. Anakku si rahasiaku. Di dalam air ada rahasia aku. Ada ruh namanya ruh rahmani. Begitu juga yang lain. Semua ada rahasia Tuhan. Sebenarnya bukan air angin api yang mengamuk, tetapi bukan musuh hawa nafsu dunia setan itu, tapi sebangsa hawa nafsu dunia setan itu menjadi musuh manusia. Maka Ramadan ini telah mendidik rohani kita bagaimana menjadi rohani yang lembut, yang bijak, yang arif. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Maka Rasul mengatakan minimal ada 4 poin yang harus kamu betul-betul jaga dan pelihara di tengah suasana dimanapun ada berada. Sebenarnya bukan hanya pada bulan Ramadan,
Poin-poin itu minimal ada 4 poin. Yang pertama, adapun tanda Islam itu 4 perkara, kata Rasul. Yang pertama, mampu merendahkan diri sesama Islam. Yang kedua, suci lidah daripada berkata dusta. Yang keempat, yang ketiga adalah suci perut dari makan yang haram. Yang keempat, suci badan pada loba dan tanah. Mari kita lihat satu-satu ini. Ini baru tanda Islam, artinya tanda selamat. Belum selamat, ini baru tanda menuju selamat. Yang pertama, rendah hati kepada sesama Islam. Dalam ayat dikatakan wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Hendaklah mukmin satu dengan mukmin yang lain. Hendaklah orang beriman satu dengan orang beriman yang lain. Hendaklah muslimin satu dengan muslim yang lain. Hendaklah mukmin laki-laki dan perempuan yang satu dengan yang lain. Siapapun ketika bertemu dengan sesamanya mesti mampu merendahkan hati atau merendahkan sayapnya atau menghinakan dirinya di hadapan sesama mukmin. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan tidak mau ada di antara mukmin satu yang mukmin itu merasa diri yang terbaik dari yang lain. Mungkin bisa terbaik ekonominya, mungkin bisa terbaik status sosialnya, mungkin bisa terbaik mungkin pengetahuan karena dia sekolah, karena punya uang, berjajar, title dan lain-lainnya. Itu biasa-biasa saja. Tapi yang dikehendaki di sini adalah orang mukmin itu adalah orang yang mampu merendahkan sayapnya, menghinakan diri sesama, supaya apa? Supaya tercipta kasih sayang di antara sesama. Maka isi Quran itu pada hakikatnya sebenarnya kalau dikaji, yang pertama adalah kesucian diri, yang kedua adalah ketakwaan, yang ketiga adalah kasih sayang. Walaupun kita bertakwa, walaupun kita sholat, ibadah, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya, seluruh amal ibadah ini kita mungkin mohon maaf biasa mungkin hafal Quran 6666 ayat 37 114 surah, kita kaji per huruf, per kata, per kalimat, tapi kalau kita mampu menyakiti hati sesama, itu paling berbahaya. Makanya puasa mendidik rohani kita bagaimana mukmin satu mukmin itu adalah merdeka di antara sesamanya. Dia betul-betul damai di antara satu yang lain. Dia betul-betul menikmati, merasakan kebesaran Islam. Islam itu kan damai, Islam itu indah, Islam itu adalah bijaksana, Islam itu adalah tentram. Apa yang tentram? Ya, akal, pikir, khayal, paham, ilmu. Tapi mana sumbernya? Dari hati. Di dalam hati ada aku. Siapa aku? Abdi fi qalbul, hambaku dalam hati, namanya mukmin. Siapa mukmin itu? Mukmin itu adalah orang kepercayaan Tuhan. Maka yang dalam hati itu dipanggil puasa. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang percaya, hai iman, puasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Apa tujuan target puasa? La'allakum tattaqun. Target akhirnya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk. Coba bayangkan manusia miliaran ini kalau tidak mendapatkan bimbingan petunjuk Tuhan, berarti dapat bimbingan petunjuk siapa? Bimbingan petunjuk dari setan atau dari hawa nafsunya. Itulah yang banyak sekarang yang bergejolak yang kita lihat. Apa sekarang? Orang mempertuhankan hawa nafsu, orang mempertuhankan sains. Orang tidak mengerti dari mana sains, pada sains itu dari manusia. Dari mana manusia? Manusia dari ruh Tuhan. Ruh itu dari Tuhan, maka ruh harus dididik oleh Tuhan. Baru sains itu bagus bagaimana memakainya. Oleh sebab itu, puasa ini adalah momentum bagaimana ruh kita dididik oleh Tuhan. Maka banyak berzikrullah, banyak membaca Quran, banyak beristighfar, salawat, banyak tasbih, tahmid, banyak sholat-sholat sunat. Oleh sebab itu, orang yang rohaninya tercerahkan, hatinya bening, maka cara berpikirnya bagus, maka dia tidak mampu mengecilkan, menganggap remeh orang lain. Tapi karena dia ada kebenaran dalam dirinya, dia mendapatkan kemenangan dari dirinya, dia mendapatkan kesejukan, keislamannya, tergambar bahwa dia mohon maaf tidak mampu menyakiti hati orang lain, apalagi berani membunuh satu manusia tanpa alasan yang jelas. Maka Quran Al-Maidah ayat 32 mengatakan, katalan nas sajami'a, barang siapa yang berani membunuh satunya manusia tanpa alasan yang jelas, maka seakan-akan membunuh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Barang siapa menyakiti satunya manusia, maka akan menyakiti seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Tetapi barang siapa yang menyelamatkan satunya manusia, barang siapa yang menenangkan satunya manusia,
barang siapa menggembirakan satunya manusia, ahyan nasa jami'a, seakan-akan mereka menyamakan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Kenapa? Jangan melihat dari fisikalnya, tapi melihat dari inlukin, ada hati seseorang itu, ada sesuatu adalah permata. Ada di situ kita tidak tahu aulia dan anbiya Allah. Kalau kita sembarang menyakiti orang, ternyata dia adalah aulia Tuhan, maka kualatlah kita. Maka kenapa Tuhan dia menyembunyikan keauliaan seseorang supaya orang tidak menganggap remeh orang lain. Maka Quran mengatakan wahfidz janahaka liman ittaba'akal mu'minin. Maka rendahkan sayapnya, hinakan dirimu di hadapan sesama mukmin. Walaupun kamu mungkin mendapat jabatan lebih tambah yang lain dan lain-lain seterusnya, maka tidak seperti itu sebenarnya cara pandang Islam. Orang yang bijaksana adalah orang yang betul-betul memahami agama dengan penuh hikmat. Dia mengkaji bukan hanya saja secara tekstual, tapi dia makna yang lukin di balik tekstual. Itu hakikat makna yang sesungguhnya. Yang kedua adalah suci lidah daripada berkata dusta. Sebenarnya lidah tidak pernah bisa berkata, tapi yang punya lidah itu yang berkata. Lidah tidak suci, tapi yang punya lidah harus mensucikan diri supaya begitu keluar orang mendapatkan apa? Sejuk hatinya. Kalau di dalam hati ini harus dirasa-rasakan dulu sebelum keluar mengeluarkan sesuatu. Kalau dalam hati ini karena ada iman, ada kebenaran. Kalau iman ini, kalau kebenaran betul-betul dia timbang rasa dulu. Kalau benar, kalau baik dikeluarkan, kalau tidak benar, tidak baik, jangan dikeluarkan. Lebih bagus kita yang sakit daripada orang lain yang sakit, daripada ucapan ngomong kita. Puasa mendidik rohani kita. Bagaimana lidah direm supaya hanya berzikir, bertakbir, beristighfar, berselawat. Supaya apa? Mendapatkan kebeningan hati. Kalau hati bening, maka cara mengeluarkan pasti sejuk dan tidak menyakitkan orang lain. Maka puasa Ramadan ini mendidik rohani kita bagaimana tidak berkata dusta. Karena dusta itu adalah bukan laisa ummati, bukan umatku, kata Muhammad. Orang dusta itu sebenarnya menurut Quran surat Asy-Syu'ara adalah setan. Hal unabbiukum alaman tanajalu sayatin. Maukah aku beritahukan kamu semua siapa setan itu? Kata Tuhan. Tanajalu ala kulli afakin asim. Sesungguhnya setan adalah kamu. Biar pakai sorban, biar hafal Quran, tapi ketika kamu berbohong, setan namanya. Nah, jadi kamu yang lihat di pinggir pantai, di rumah kosong, di lereng gunung itu bukan setan, itu hantu. Siapa hantu? Ruh yang berkeliaran. Kok kenapa berkeliaran? Ruh orang yang meninggal tapi tidak diterima oleh Tuhan. Itulah tugas kita, anak soleh dan soleha, mendoakan keluarga, mendoakan orang tuanya, bagaimana ruhnya diterima oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Jadilah jadi anak soleh, bukan anak salah. Nah, oleh sebab itu banyak hal yang sebenarnya harus kita kaji di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup 2 poin ini kesimpulannya. Mari kita merendahkan hati sama Islam. Mari kita kasih saling menghargai sesama Muslim. Mari jangan kita menyakiti, karena kita sama-sama umat Muhammad, sama-sama hamba Allah, sama-sama umat yang satu. Quran surah Al-Baqarah 213. Tidak ada orang lain. Kamu adalah datang dari satu, yaitu Hawa dan Adam. Itulah nenek moyang kita, dan kita berpencar kemana-mana. Tujuan adalah wa ja'alnakum su'uban wa qabaila ta'arafu, adalah berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Tujuan adalah li ta'arafu, saling kenal, mengenal antara kamu. Tapi yang the best, yang king adalah siapa yang paling takwa di antara sesama kamu. Terima kasih untuk sentaran. Mohon maaf pasti banyak yang salah. Ini hanya suasana lepas kita. Akhirnya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.